201. Vika masuk ke ruangan Harold dan langsung memeluk mamanya. Vika menghapus air mata yang mengalir tanpa henti yang jatuh di pipi Siska. Kamu kau sampai sini juga sayang, gimana kandungan kamu? Baik ma, kami sehat. Kami, kan ingin lihat kondisi dua opa yang bandel ini. Vika menyentuh tangan Harold dan menundukkan badan memeluk Harold. Opa, bangun dong. Vika dan cucu Dedi jauh-jauh ke sini loh, bisik Vika dengan lembut. Siska memberikan kursinya pada Vika agar duduk. Siska berdiri di samping Vika dan merangkul bahu Vika. Dedi, mama nangis terus nih, wajahnya matanya sudah merah dan bengkak. Kasih tahu mama dong Dedi, kalau Dedi baik-baik saja. Malu Vika kalau ajak mama foto dalam keadaan aneh seperti zombie gini dat. Suruh mama berias, biar lebih segar. Masa, ia seorang istri Harold Dirk yang tampan dan gagah, penampilannya cantiklah sang asisten, kata Vika. Tangannya menggenggam tangan Harold yang bebas dari selang infus. Siska yang berada di samping Vika tersenyum. Tapi mama masih cantik, kan sayang? Berkurang dikit. Kebanyakan nangis sih. Jadi Dedi, Vika mohon sekali, Dedi bangun ya, jawab Vika dengan suara nyaring. Tanpa terasa sebuah bulir air mata jatuh di pipi Vika. Vika segera menghapusnya lalu berdiri. Tangannya membelai lengan mamanya saat dia beranjak untuk keluar ruangan. Farish mendengar celotehan Vika yang sangat nyaring dari depan pintu. Dia menyadari, suara nyaring istrinya untuk menutupi rasa sedihnya. Farish segera membuka pintu begitu Vika berjalan menuju pintu. Mas, kata Vika menghambur dalam pelukan Farish. Kita ke sana aja yuk, jawab Farish. Pandangannya menuju ke sebuah taman di dekat kamar Harold. Farish mengajak Vika untuk menyingkir agar Vika leluasa meluapkan emosinya. Farish dan Vika berdiri di atas jembatan kecil yang di bawahnya terdapat kolam ikan. Bunga teratai menghiasi kolam ikan itu. Masih terisak dalam dekapan Farish, Vika menumpahkan isi perasaannya. Cukup lama mereka berdua menyingkir dari keramaian. Hingga terdengar suara Mardi memanggil mereka untuk kembali. Udah puas belum sayang, Mardi suruh kita kembali ke Dedi. Vika melepas pelukannya dan menarik nafas panjang, dan mengeluarkannya perlahan. Dia berusaha untuk tersenyum. Jemari Farish menghapus air mata di wajahnya dengan lembut. Sambil menatap mata Farish, Vika mengangguk. Yuk, ajak Farish dengan menggenggam erat tangan Vika. Mereka berjalan beriringan dan bertemu dengan Dion Dimun yang di atas kursi roda didorong oleh Chia, dari arah yang berbeda. Dedi udah sadar Vik, mau ketemu kamu, seru Mardi begitu melihat Vika dan Farish. Vika menatap wajah suaminya dan segera melepas tangan Farish. Dengan langkah cepat Vika masuk kamar Harold. Farish mengingatkannya untuk berhati-hati dan tidak lari. Vika hanya menoleh dan tersenyum. Mardi membukakan pintu untuk Vika. Nah, itu anaknya, kata Siska dengan senyum lebar. Dad, Dedi sudah bangun. Seru Vika sambil memakai masker dan jas plastik. Harold tersenyum ke arah Vika, tangannya yang bebas terangkat, meminta untuk disambut. Vika mendekat pada Harold dan memeluk dadinya itu. Vika berisik ya Dad, tanya Vika dengan suara serak. Iya, suara kamu buat telinga Dedi sakit. Semua yang ada di situ tertawa dengan jawaban Harold. Siska membelai punggung Vika dan berbisik ucapan terima kasih. Berisik tapi buat kangen, kan Dad? Jawab Vika melepas pelukannya dan menghapus air mata yang kembali menetes. Iya, buat kangen. Kamu kenapa nangis? Nanti jadi jelek lo kayak mama kamu, matanya udah sipit makin sipit. Kelakar Harold meledek Vika dan Siska. Dua wanita yang sudah mencuri hati dan perhatiannya. Vika merangkul mamanya yang berdiri di sebelahnya. Harold, aku kira aku enggak akan bisa balas budi sama kamu, ucap Dion Dimun, memecah keharuan. Kamu akan tenang hidupmu kalau aku mati Dion. Harold tertawa mengulang kata-kata Dion Dimun saat pertama menemukannya. You are lucky man, Dirk, seru Oscar di belakang Dion Dimun. Terima kasih Dion, sudah memberiku kesempatan memiliki putri yang menakjubkan ini. Telinga kamu beneran sakit, dengar suaranya. Ayah, seru Vika protes pada Dion Dimun. Apa sayang, suara kamu memang berisik sekarang, apalagi kalau ngomel, kata Dion Dimun lalu tertawa. Membuat Harold juga tertawa. Farish itu harus sering periksa telinga deh kayaknya. Ma, adu Vika pada Siska. Biarin aja anakku berisik, yang penting aku tetap sayang. Vika tersenyum dan memeluk Siska. Mama. Berisiknya itu yang buat Farish cinta mati, ya, kata Farish. Semua yang ada bersorak pada Farish, yang terang-terangan dan tidak tahu malu mengakui betapa dirinya menjadi budak cinta dari seorang Afika. Beneran mas? Tanya Vika lembut dan manja pada Farish. Vika melangkah mendekati suaminya yang ada di belakang Dion Dimun. Sudah, ayo kita balik ke kamar ayah, kalau kalian mau bermesraan, kata Dion Dimun memegang tangan Farish dan meminta untuk diantar balik ke kamar ya. Farish tertawa kemudian berpamitan. Vika juga berpamitan untuk ke kamar Dion Dimun dulu. Dan akhirnya semua yang ada membubarkan diri.
Mereka memberi ruang untuk Siska dan Harold melepas rasa rindu. Asteris, ayah sengaja ya, ajak kami ke sini. Untuk mama ya, tanya Vika tanpa saringan. Dirinya berbaring di atas tempat tidur Dion Gimon, sedang Dion Gimon sendiri bersandar di sofa dengan kaki diangkat di atas kursi, dengan sepiring irisan buah. Kamu enggak lihat tatapan dedi kamu ke arah mama kamu, jawab Dion Gimon santai sambil makan buah. Vika sih enggak lihat, iya. Tatapan yang gimana sih? Dasar kamu ini, Farish kalau lagi ngajak kamu making love tatapannya gimana ke kamu sayang, seru Dion Gimon tanpa saringan juga. Vika melongo dengan pertanyaan ayahnya. Langsung terbayang, apa yang mereka lakukan tadi malam, di mana Farish jengkel saat membuka kancing piyamanya. Wajah Vika langsung berubah seperti udang rebus. Hei, malah mesum, kan pikirannya, kata Dion Gimon kesal. Tangannya melempar Vika dengan sebuah bantal sofa. Vika tertawa terbahak, saat bantal yang dilempar ayahnya tidak sampai kepada dirinya. Ayah, Mas Farish tuh kalau lagi mau gitu, serem, ya. Jadi Vika pilih menutup mata saja. Kamu menutup mata karena keenakan itu. Ayah, enggak gitu. Beneran, ya. Kayak singa mau makan kelinci gitu. Jadi buas. Dion Gimon tertawa terbahak, baru kali ini Vika jujur tentang yang terjadi di ranjangnya. Vika kadang takut, ya. Tapi dipikir-pikir, kalau Vika menolak nanti Mas Farish malah cari yang lain. Jadi, ya Vika nikmati aja permainan Mas Farish. Sayang, kalau enggak mau suami kamu melirik yang lain, kamu jangan bawel-bawel. Nurut sama suami, apa yang dibilang suami diikuti. Kamu, kan cerdas, pahami apa mau suami kamu. Farish laki-laki yang baik sayang, bahkan terbaik di mata ayah. Iya ayah, Mas Farish tuh idaman banget. Banyak yang suka sama dia. Makanya, dijaga ya suami kamu. Vika mengangguk paham, terbersit rasa menyesal saat dirinya sedang ngambek enggak jelas. Saat dirinya terlalu memaksakan kehendaknya. Vika ingat belum lama suaminya marah karena keras kepalanya. Dion Gimon menatap heran pada anaknya yang langsung melamun di atas tempat tidur. Kenapa sayang? Vika turun dari tempat tidur kemudian duduk di sebelah Dion Gimon, memeluk lengan Dion Gimon dan bersandar di lengan itu. Vika mencurahkan isi hatinya, kegundahan hatinya yang takut kehilangan suaminya. Dion Gimon mendengarkan dan membelai lembut kepala putri kesayangannya, sambil sesekali menyuapi Vika dengan buah. Hai, apa aku mengganggu kalian? Kata Oscar. Oscar mengintip dengan kepalanya saja yang terlihat di pintu. Vika dan Dion Gimon segera menoleh ke pintu. Masuk saja Oscar, kalau kamu nongol kepala saja seperti itu justru mengganggu. Ada apa? Oscar kemudian membuka pintu dan masuk dengan senyum lebar, matanya menatap Vika menarik perhatian. Tangannya membawa sebuah kantong plastik. Aku hanya ingin ngobrol sama kamu Dion, dan juga berkenalan dengan wanita cantik ini, jawab Oscar. Ini ada makanan, silakan masih hangat loh. Oscar mengeluarkan sebuah kantong kertas dari dalam plastik yang dibawanya, lalu diletakkan di atas meja. Vika membetulkan posisi duduknya dengan menurunkan kakinya yang semula diangkatnya ke atas sofa. Vika pun melepaskan pelukannya dari Dion Gimon. Kamu bawa apa? Bakcang isi kacang dan daging Dion. Kamu pasti suka. Oscar membuka kantong kertas itu dan mengeluarkan isinya. Makanan tradisional Tiongkok, yang terbungkus dengan daun bambu. Terlihat asap panas masih mengebul begitu dikeluarkan dari kantong kertasnya. Vika menatap ingin pada makanan itu, namun menoleh pada Dion Gimon meminta persetujuan. No, dear, itu enggak boleh kamu makan, tidak halal. Coba telepon Joe, suruh dia cari bakcang halal. Kenapa Dion? Tanya Oscar heran. Anakku muslim Oscar, tidak boleh makan daging itu. Sorry, jawab Dion Gimon. Oh, jadi ini anak kamu? Tanya Oscar pura-pura tidak tahu. Iya, anakku sama Siska. Kenapa? Cantik dan menarik, kata Oscar memandang wajah Vika tanpa jemu. Jangan mekem macam kamu Oscar, atau kamu mau aku potong sekalian barnak kamu yang terbakar kemarin. Vika mendekatkan badannya pada Dion Gimon, dan kembali memeluk erat lengan Dion Gimon. Dion, aku cuma mau kenalan. Kalau Harold yang tidak ada hubungan darah dengan anak kamu saja bisa jadi orang yang dia sayang, aku juga mau disayang. Kurang ajar kamu, dia sudah punya suami. Si Dion, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin dekat dan diperhatikan seperti kamu dan Harold. Kamu tahu, kan? Anakku sudah mengkhianatiku. Enak, Vika nggak mau. Vika sudah cukup pusing dengan ayah dan Dedi. Vika nggak mau tambah pusing lagi dengan anak datuan. Kenapa? Aku akan berikan semua yang mereka berikan pada kamu. Kamu tahu, Harold memiliki usaha di atas tanahku. Anda dan ayah punya pekerjaan yang sama, jadi cukup buat Vika punya keluarga yang selalu buat masalah. Dion Gimon tertawa terbahak melihat wajah Oscar yang kecewa dengan jawaban Vika, yang menolaknya. Oke, you're lucky man Dion Gimon. Aku iri sama kamu dan Harold.
Oscar mengusap kasar wajahnya. Sayang, tidak bisa dipertimbangkan lagi, dia tuan tanah lo di Vietnam. Enggak ayah, kecuali kalian janji tidak akan bergelut dengan dunia mafia lagi. Vika berdiri dari duduknya meninggalkan Dion Gimun dan Oscar. Dia menuju tempat tidur Dion Gimun dan menutup tirainya. 202. Keadaan Harold sudah membaik, begitupun Dion Gimun. Mereka mengajukan untuk menjalani perawatan di asal mereka masing-masing. Harold dibawa Siska ke Belanda, sedang Dion Gimun dipaksa pawannya untuk kembali ke Indonesia dulu, sampai kakinya benar-benar pulih. Tidak butuh waktu lama untuk Dion Gimun berjalan normal, berkat kondisi fisiknya yang bagus dalam 1 minggu dalam perawatan dan pengawasan Vika, Dion Gimun sudah melepaskan gips di kakinya. Sayang, ayah sudah terlalu lama kamu kurung di rumah ini. Ayah mau selesaikan pekerjaan ayah ya, pinta Dion Gimun lembut. Ayah dan anak ini sedang berada di kolam renang. Vika dengan laptop dan pekerjaannya, sedang Dion Gimun berenang melatih gerak kakinya. Vika, kan enggak mengurung ayah masih bisa kemanapun ayah mau 1 minggu ini. Ya, tapi cuma di kota ini saja. Maksud ayah mau lanjutin perjalanan ayah yang tertunda kemarin sayang. Selain itu, ayah juga mau bertemu dengan ibunya Stella, dia udah ada di rumah Ferris sekarang. Vika menghela nafas panjang, lalu menoleh dari laptopnya pada Dion Gimun yang berada di pinggir kolam. Berapa lama? Apanya? Ayah yang pergi. 1 minggu dulu deh. Nanti ayah balik dulu ke sini, baru lanjut lagi, bujuk Dion Gimun. Vika sudah benar-benar mengatur hidupnya, selama dirinya sakit. Boleh, kalau begitu rencananya, 1 minggu sekali ayah balik ke sini dulu. Mas Ferris sudah makin sibuk juga, ya. Vika enggak mau sendirian. Kalau Mas Ferris enggak ada, ayah harus ada. Iya, ayah Jani. Ayah akan gantian dengan Ferris kalau ayah pergi. Jadi besok ayah berangkat ya, kan nanti malam Ferris sudah pulang. Iya, kalau itu mau ayah. Vika melanjutkan pekerjaannya lagi, selama 2 hari ini, Ferris mengikuti rapat dari kantornya di Jakarta. Dion Gimun tersenyum cerah, kemudian melanjutkan untuk berenang. Asteris, Bangka, Provinsi Babel, seorang wanita duduk sendiri di taman belakang garasi rumah Ferris, sambil memberi makan ikan. Wanita yang terlihat tua dan kurus namun masih menyimpan sisa-sisa kecantikan di masa mudanya. Samom Lamai, wanita asli Thailand, wanita yang dilindungi Dion Gimun saat ini. Ibu dari Dr. Stella, yang malangnya membuat Joe hingga melupakan tugasnya untuk pertama kali. Wanita ini mengalami masalah kejiwaan beberapa tahun ini, karena begitu banyak beban yang dipikul. Dia hampir bunuh diri di panti sosial setelah mendapat kekerasan seksual dari seorang penjaga panti. Beruntung, Dr. Stella mengetahui kejadian yang menimpa ibunya dan melaporkan ke pihak yang berwajib. Guncangan emosional yang dialami Samom Lamai membuatnya depresi akut. Disebabkan dari tumpukan emosi yang terpendam di hatinya dan rasa takut yang tidak pernah terungkap. Acek sang asisten yang menunggu rumah Ferris dengan penuh kasih merawat wanita itu, agar tetap sehat dan bersih. Acek tidak dapat berkomunikasi dengan lancar karena terkendala bahasa dengan Samom Lamai. Hingga terpaksa, Joe mencarikan seorang ahli bahasa Thailand dan Inggris agar Samom Lamai bisa berkomunikasi dengan orang lain. Selama ini dia terkucilkan karena bahasa Inggrisnya tidak lancar. Dia hanya mengerti bahasa Thailand. Acek, Stella senang, Mama sudah terlihat segar sekarang. Meski belum mau banyak bicara, tapi Mama sudah bisa tersenyum. Acek juga senang dokter. Waktu dibawa ke sini pertama kali sama Mas Joe, Acek sampai bingung bagaimana mendekatinya. Sedang Acek juga tidak bisa berbicara langsung. Pertama kali Samom Lamai dibawa Joe ke rumah itu, keadaannya memang menyedihkan. Meski terawat secara fisik dalam artian bersih badannya, Samom Lamai sering berteriak-teriak marah dan terkadang menangis sendiri. Iya, Acek. Stella sebagai anaknya saja sampai tidak mengenali Mama. Ingin sekali Stella bisa terus menemaninya, tapi pekerjaan Stella sangat banyak, jadi Stella jarang menemuinya. Apa kamu mau pindah bertugas ke Bangka saja Stella? Kata Dion Gimun yang baru masuk rumah. Dirinya baru saja sampai dari bandara, dan langsung menemui mereka di rumah Ferris. Pak Dion, bagaimana kabar Ananda? Maaf saya tidak sempat untuk membesuk Anda. Tidak apa, aku sudah sehat. Buatku, aku cukup dirawat oleh anak tersayangku daripada aku di rumah sakit. Dan menurutku, itulah pengobatan yang cocok untuk ibu kamu, kata Dion Gimun kemudian duduk di samping Stella, saat Acek sudah beranjak dari tempatnya. Acek, ada titipan dari Vika untuk Acek, masih ada di mobil, di tas kecil warna biru, ambil saja itu buat Acek. Terima kasih Tuan, jawab Acek kemudian menuju ke teras, di mana mobil Dion Gimun terparkir. Stella, ikatan batin anak dan orang tua, adalah obat yang diperlukan oleh kejiwaan orang tua. Aku bisa bilang begini, karena aku juga merasakannya. Aku merasa sangat sehat dan bersemangat hanya dengan mendengar suara Afika, apalagi aku bisa selalu memeluk anakku itu. Aku menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diganti dengan berapapun jumlah uang yang aku miliki.
Lihat, aku bisa pulih dari luka tembak di kakiku hanya dalam waktu 10 hari. Waktu yang cepat bukan? Kamu pasti tahu karena kamu seorang dokter. Jiwa yang bahagia, membawa kesembuhan untuk semua rasa sakit, Stella. Dion Gimun beranjak dari duduknya dan masuk dalam rumah. Dia harus menghubungi Vika untuk menyampaikan dirinya sudah sampai di Bangka. Dr. Stella terdiam atas perkataan Dion Gimun. Kata-kata yang bagai tamparan keras di wajah Dr. Stella. Dia menyadari kekurangannya. Dia memang tidak banyak waktu untuk ibunya. Dia terlalu sibuk untuk mengejar cita-cita, yang sebenarnya untuk kelangsungan hidup dirinya dan ibunya. Dr. Stella mendekati ibunya, dia duduk di samping ibunya dan mendekap beliau erat. Maafkan Mei, Ma. Mei janji akan meluangkan lebih banyak waktu lagi untuk Mama. Samom Lamai mendongak menatap wajah putrinya, dia tersenyum dan tangannya terulur menghapus bulir air mata yang jauh di pipi putrinya. Melihat reaksi mamanya yang begitu hangat Dr. Stella, semakin merasa bersalah. Pagi itu, dilalui dengan rasa haru oleh Dr. Stella dan ibunya. Acek yang ada di dapur melihat kehangatan itu dengan mata berkaca-kaca. Kasih sayang akan mengalahkan segalanya. Seberapun kita akan menggantinya dengan uang tidak akan pernah cukup untuk membayarnya, selain dengan kasih sayang juga. Joe, yang baru datang mendengar tangisan Dr. Stella. Nggak usah ke sana dulu Joe, biarkan mereka berdua bicara hati ke hati. Jangan kamu ganggu, seru Dion Gimun dari ruang tengah, dia menikmati kudapan yang dibawakan oleh Vika. Joe tersenyum malu. Dia kemudian mendekati Dion Gimun dan duduk di depannya. Matanya melihat Dion Gimun begitu lahap menikmati sebuah risol yang berisi daging yang dikukus. Mirip dimsum, Dion Gimun memakannya dengan cocolan saus asam manis buatan Vika. Masih ada enggak itu bos? Enak banget. Kamu tadi di rumah ditawari tidak mau. Kenapa sekarang jadi minta? Tanya Dion Gimun jahil. Dia tidak rela berbagi makanan dengan Joe. Joe merasa kecewa, tapi dia begitu ingin mencicipi makanan itu. Ayah, ayolah satu saja. Itu kan banyak Mbak Vika yang bawain. Joe memasang muka memelasnya. Dion Gimun seolah tidak peduli, dia membawa piringnya pergi. Dion Gimun berjalan menaiki tangga. Joe melihatnya dengan cemberut. Dia mengambil garpu dan mengendong tasnya menyusul Dion Gimun ke lantai 2. Dion Gimun duduk di ayunan yang ada di balkon depan kamar Farish, sambil menikmati suasana pagi dengan pandangan yang mengarah ke pelabuhan. Kamu ngapain? Tanya Dion Gimun melirik. Ayolah ayah, satu saja. Kamu giliran ada maunya ayah. Kemarin lupain aku pas lagi happy-happy. Sindir Dion Gimun mengingatkan kejadian pagi sebelum dirinya ke Vietnam. Joe tersipu malu, maaf ayah, Joe kan baru pertama dapat yang seperti itu. Lain kali enggak lagi, iya. Joe mengangkat dua jarinya berjanji. Dion Gimun melirik dan tersenyum miring. Enggak percaya aku dengan janjimu. 203. Joe yang tidak putus harapan, dia terus merayu Dion Gimun untuk berbagi makanan dengannya. Hingga membuat Dion Gimun risih. Kamu ini, mirip Farish waktu ngidam deh. Apa kamu ngidam juga? Cewek mana yang kamu hamili Joe? Tanya Dion Gimun penuh selidik. Joe terhenyak dengan pertanyaan Dion Gimun. Dia langsung ingat saat melihat Farish ngidam, minta makanan yang dibawa anaknya Big Yatni, makanan anak sekolah yang mirip Widi. Farish sampai membayar mahal makanan itu, meski harga sebenarnya hanya Rp1.000. Joe terlihat berpikir keras mengingat kejadian malam itu. Apa saja yang dia lakukan dengan Dr. Stella, jari jemarinya menghitung berapa kali pelepasan mereka. Dion Gimun menahan senyum melihat wajah Joe yang terlihat bingung. Diam-diam Dion Gimun menghidupkan kamera ponselnya dan mengarahkannya pada wajah Joe untuk merekam tingkah Joe. Dan saat melihat jari Joe berhitung dia membelalakan mata tak percaya. Tidak hanya jari satu tangan tapi dua tangan sudah dia lipat jarinya. Ayah bos, masa iya langsung jadi? Cuma semalam itu saja aku kehilangan keperjakaanku, jawab Joe polos. Bisa saja, kalau kamu berkali-kali malam itu. Pakai pengaman enggak? Tanya Dion Gimun santai. Mulutnya tetap mengunyah makanan di piringnya hingga tersisa satu potong. Kan tanpa direncanakan bos, jadi mana siap pengaman? Suara Joe terdengar gelisah, dia menatap Dion Gimun meminta pendapat. Ya udah nih, aku kasih. Kasihan kalau nanti anak kamu ileran. Dion Gimun menyerahkan piring dengan sisa sepotong risol, yang tadi dimakannya. Dion Gimun kemudian menyandarkan punggungnya pada bantal besar yang ada di ayunan gantung dan memejamkan mata, menikmati sinar matahari pagi. Aku harus bicara pada Stella, aku harus menikahi dia. Joe segera pergi dari hadapan Dion Gimun untuk menemui Dr. Stella. Dion Gimun melirik sedikit melihat Joe yang pergi. Begitu terdengar langkah kaki di tangga, Dion Gimun langsung tertawa terbahak-bahak. Tak lupa dia mematikan kamera videonya. Dion Gimun mengirimkan video rekamannya pada Vika, Farish dan Ceci. Dia ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekatnya. Ponsel Dion Gimun langsung berdering nyaring. Panggilan dari Vika. Kemudian disusul Ceci menelepon di nomor Dion Gimun yang lain.
Dion Gimun kemudian menyatukan dua panggilan dari Sesi dan Vika di panggilan video WhatsApp. Mereka tertawa bersamaan melihat reaksi Joe yang polos. Ayah, tega banget deh sama Joe. Kasian tahu. Iya, bos memang enggak tanggung-tanggung kalau iseng. Iya, semoga saja benar. Stella hamil juga. Jadi besok aku panen bayi. Kamu juga Sesi, cepet buat sama Mardi. Jangan mau kalah. Vika terlihat tertawa terbahak, sedang Sesi nampak cemberut. Iya Sesi, kan seru kalau kita hamil barengan. Mbak Vika apaan sih? Sesi mau nikah dulu baru punya anak. Memangnya Mardi bisa nahan sampai kalian menikah? Dengan tampang Mardi yang kayak gitu, aku jamin enggak lama dia bisa bertahan. Bener kan Rish? Tanya Dion Gimun begitu melihat wajah Ferish di belakang Vika. Vika terlihat mendongak ke atas melihat suaminya yang baru bangun tidur. Tangan Vika terlihat mengusap dagu suaminya. Apaan sih, Ferish enggak nyambung, ya? Enggak usah disambungin Mas Ferish. Bos lagi kumat jahilnya. Vika tersenyum dan menatap suaminya. Sedang Dion Gimun tertawa terbahak. Ayah, jangan samain semua lelaki seperti ayah dulu, kata Vika menyindir Dion Gimun. Kalau ayah dulu, kan untuk jadi alasan, biar mama kamu enggak diambil orang sayang. Karena mama kamu banyak yang naksir di sekolahnya, jawab Dion Gimun santai. Terdengar teriakan oleh Dion Gimun di lantai bawah, suara Joe dan Stella yang sedang berdebat. Kalian dengar itu enggak? Joe sama Stella di bawah. Dion Gimun menekan tombol loudspeaker di ponselnya. Vika, Ferish dan Sesi kompak langsung tertawa. Terdengar suara kaki yang berlari di tangga. Joe menghampiri Dion Gimun dengan wajah kesal. Bos, Stella tidak mau mengaku kalau dia hamil. Joe mengusap wajahnya kasar. Badannya kemudian bersandar di pagar balkon. Dion Gimun mengarahkan kameranya pada Joe. Lihat nih, yang baru ditolak Stella, putus asa wajahnya, kata Dion Gimun menertawakan Joe. Pak Dion, seru Dokter Stella dari tangga. Dion Gimun langsung berpamitan untuk mematikan panggilannya. Agar tidak menyinggung Dokter Stella. Dion Gimun menatap penuh tanya pada Dokter Stella yang baru datang. Apa maksud Pak Dion dengan mengatakan kalau saya hamil? Tanya Dokter Stella terlihat kesal. Siapa yang bilang kamu hamil? Saya tidak pernah bilang begitu Stella. Kata Joe tadi, itu hanya asumsi Joe sendiri, bukan aku yang bilang. Sudah, aku mau ke pelabuhan, kata Dion Gimun tidak mau disalahkan. Dia kemudian beranjak dari ayunan dan pergi meninggalkan Joe dan Stella yang masih saling berdebat kesal. Dion Gimun menemui Samom Lamai yang masih berada di taman. Lamai, masih ingat aku? Aku Dion, maaf jika aku terlambat untuk membantu kalian. Aku harap kamu bisa betah di sini. Ini rumah menantuku, kamu akan aman di sini. Aku akan pergi, kalau ada apa-apa, kamu bisa bilang dengan orang-orang di sini. Mereka akan memberitahuku. Samom Lamai menatap Dion Gimun dengan intens. Terdengar gumaman dari mulut Samom Lamai yang bergetar. Dion Gimun tersenyum dan mendekat ke Samom Lamai. Dirinya berjongkok di depan Samom Lamai, tenanglah di sini, pulihkan diri kamu. Aku akan membantu permasalahanmu, seperti janjiku dulu. Samom Lamai mengangguk pelan, matanya masih menatap pada Dion Gimun. Dion Gimun tersenyum dan kemudian berdiri, meninggalkan Samom Lamai. Dalam hatinya Dion Gimun tidak sanggup melihat keadaan Samom Lamai yang sekarang. Muncul lagi rasa bersalah dalam dirinya, teringat akan kejadian di masa lalu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberiku kesempatan untuk memenuhi janjiku, gumam Dion Gimun dalam hati. Dion Gimun melangkah keluar rumah lewat garasi dan masuk ke mobilnya. Dia harus bersiap untuk menemui Ahong, dan menyelesaikan perjanjian setan Samom Lamai dengan Ahong. Bos, teriak Joe dari dalam rumah. Dirinya berlari untuk mengejar Dion Gimun. Beruntung mobil Dion Gimun masih ada di depan rumah. Joe kemudian membuka pintu depan mobil dan masuk. Dengan nafas terengah, Joe menyandarakan kepalanya. Kenapa malah ikut aku? Stella marah bos. Bos sengaja ya, buat gosip. Dia kira aku menghamili orang lain bos. Dion Gimun tertawa terbahak diikuti sopirnya. Emang enak punya pacar. Pusing, kan kepala kamu karena kelakuan wanita. Itu karena bos yang buat masalah. Tadi dia baik-baik saja. Kenapa juga pakai bilang aku ngidam bos? Lah, aku kan cuma bilang kamu mirip Ferish waktu ngidam. Kamu saja yang terlalu baper. Joe tidak mau berdebat dengan Dion Gimun lagi, kepalanya sudah pusing. Kalau seperti ini lebih baik aku stay di Las Vegas saja bos. Urusi kasino. Beneran kamu di sana, aku bisa minta Smith bertukar posisi dengan kamu. Joe menghela nafas kasar, dan mengacungkan jari tengahnya pada Dion Gimun. Dion Gimun tidak marah. Dion Gimun justru makin kencang tertawa. Joe memang sangat polos kalau urusan dengan wanita. Selama ini dia tidak ada kesempatan untuk mendekati wanita, karena terlalu sibuk dengan urusan Dion Gimun. Untuk sekarang dia sudah sedikit berkurang, karena ada Vika yang membantunya untuk urusan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari Dion Gimun.
Lebih lagi, Dion Gimun sudah tidak pernah bermain wanita, pekerjaannya jauh lebih ringan. Kita mau kemana ini bos? Ke pelabuhan. Chia mengabari kalau sudah memegang anak buah Ahong. Aku harus segera menyelesaikan masalah perjanjian setan itu. Aku tidak sanggup diliputi rasa bersalah lagi. Stella dan ibunya harus aman, dan hidup layak. Janjiku pada ayah Stella harus segera aku tepati. Jo mengangguk mengerti. Urusan dengan seorang Licik Ahong memang hanya bisa diselesaikan oleh seorang Dion Gimun. Jo dan Chia sudah berusaha, namun tidak juga berhasil menemui Ahong ataupun orang kepercayaannya. Mobil Dion Gimun pun meluncur cepat ke pelabuhan, menemui Chia yang sudah menahan anak buah Ahong. Dion Gimun akan menemui Ahong dengan anak buahnya sebagai kunci. Sebuah gudang kontainer yang depannya ditumbuhi ilalang tinggi menjadi tujuan Dion Gimun. Di dalam gudang anak buah Dion Gimun sudah berkumpul dengan sebuah truk yang mereka tahan, beserta 2 orang di dalamnya dan puluhan boks pendingin yang berisi organ-organ tubuh manusia, yang disimpan bersama hasil laut. Dengan truk itu Dion Gimun akan memancing Ahong untuk bertemu dengannya. 204. Semarang, Jawa Tengah. Ayah tadi berangkat jam berapa sayang? Tanya Feris sambil sarapan. Jam 6:30 lebih tadi. Katanya sih mau ke rumahnya dulu, jawab Vika sambil makan semangkuk salad buah dan sayuran. Sarapan enggak, sarapan sama aku tadi. Feris melototkan mata, melihat istrinya dalam waktu 2 jam sudah makan lagi. Tadi sudah sarapan sama ayah, sekarang sarapan lagi. Tanya Feris mengulum senyum. Vika melirik dan tersenyum. Tadi makan nasi dikit mas, sekarang kan cuma sayuran. Berat badanku udah naik 7 kilo mas. Terus kenapa kalau naik, wajarkan wanita hamil berat badannya naik. Vika mengangguk dengan senyum datar. Dirinya takut jika naik terlalu banyak, akan susah turunnya. Kalau aku gemuk mas suka kok, sensasinya jadi beda. Jadi mas dapat semuanya dari kamu, ngerasain gimana saat kamu proporsional dan kamu saat gemuk. Jawab Feris santai, bibirnya tersenyum dengan kedua alis yang terangkat. Wajah Vika menjadi merah dengan rayuan Feris. Mereka pun melanjutkan makannya. Setelah selesai, Feris kemudian mandi. Mereka berencana akan mengunjungi Dr. Purba, beliau sudah tinggal sendirian, Farah dan keluarganya sudah pindah mengikuti Randy yang mendapat promosi untuk pindah ke Lombok. Saat Feris sedang mandi, Vika kedatangan tamu yang tidak pernah dia sangka sama sekali. Seorang wanita parubaya, yang terlihat lebih tua dari usianya. Dia datang ditemani sepasang suami istri yang usianya lebih muda dari wanita itu. Pas Slamet sang satpam rumah mengantar ketiga tamu majikannya. Karena 3 tamu itu datang dengan pengawalan seorang anggota tentara, dan mobil yang dipakai untuk berkunjung juga mobil dinas. Mono yang tadinya berada di teras samping, mengabarkan pada Vika bahwa ada tamu dari kesatrian pasukan khusus. Setelah dimintai tolong Pak Slamet, Vika yang sedang asik menonton acara kesehatan ibu dan anak di televisi, bingung dan heran atas pemberitahuan Mono. Mereka mau apa Mo? Kata Pak Slamet, mereka ingin bersilaturahmi dengan Mbak Vika dan Mas Feris, jawab Mono jujur. Dirinya masih berdiri di samping sofa tempat Vika duduk. Yo wes Mo, minta Big Lastri buat minum ya. Dalam hati Vika hanya menduga, mereka mungkin kawan dari papa mertuanya, yang notabene adalah seorang tentara. Vika masuk dalam kamar untuk melihat Feris siapa sudah selesai mandi. Karena Feris belum keluar dari kamar mandi, Vika menemui tamunya sendiri, sambil diawasi Mono, meski tetap menjaga jarak. Selamat Pak garis bawah ucap Vika tanpa menyelesaikan sapaannya. Vika terkejut dengan seorang wanita yang terlihat tua yang dilihatnya sedang duduk menatapnya langsung. Pagi Mbak Vika, masih ingat dengan saya? Kata wanita yang lebih muda dengan senyum. Wanita itu berdiri begitu juga dengan suaminya dan wanita yang terlihat tua. Masih Bu Elvi, Pak Komandan, jawab Vika mengulurkan tangan dengan wajah yang kebingungan. Bu Lestari. Vika mengajak ibu dari Kamila dan Hendra mantan pacarnya yang dulu untuk bersalaman. Apa kabar, Bapak dan Ibu sekalian? Tanya Vika kemudian. Silahkan duduk. Vika duduk sebuah berukuran single. Vika mengenal pasangan suami istri yang bersama Bu Lestari ini saat resepsi pernikahannya. Mereka datang sebagai tamu undangan dari Dr. Purba. Mereka pun duduk kembali, bersamaan dengan Big Lastri yang membawakan minuman. Kabar baik Mbak, ini Ferisnya di mana? Baru mandi Pak. Silahkan diminum Bapak, Ibu. Vika mendekatkan cangkir-cangkir teh yang disajikan Big Lastri di hadapan para tamunya. Sudah berapa bulan Mbak kandungannya? Sudah kelihatan besar, tanya Bu Elvi. Sudah masuk 5 bulan Bu, jawab Vika tersenyum, sambil mengelus perutnya. Jadi ada apa ya Bapak Ibu sampai repot ke sini? Sayang, kamu di mana? Terdengar teriakan Feris di dalam rumah, tak lama terdengar suara Mono, yang menghampiri Feris. Dengan langkah cepat, Feris segera ke ruang tamu. Dia tidak ingin membuat tamunya merasa tidak dihargai. Apalagi, tamunya adalah mantan anak buah papanya saat masih dinas dulu,
dan masih berhubungan baik dengan keluarganya. Komandan, pagi. Ibu, Tante, pagi, sapa Ferish dengan senyum lebar. Ferish mengulurkan tangan mengajak mereka untuk berjabat tangan satu persatu. Ferish kemudian duduk di sebelah Vika, tak lupa satu kecupan mendarat di kepala Vika sebelum dia duduk. Maaf Dan, baru selesai mandi. Kalau libur nih, jadi malas. Jadi ada apa Dan? Untung saja kami belum masih di rumah. Kalian mau pergi? Ingin ke rumah Mama saja Dan, selagi libur, jawab Ferish. Bu Lestari nampak diam saja, sesekali Bu Lestari hanya tertunduk dan sesekali tersenyum. Begini Ferish, Vika, kami berdua kesini untuk menemani Bu Lestari, meminta tolong pada kalian untuk membantu, mengeluarkan Kamila dan Hendra dari penjara. Mereka di dalam penjara sakit dan jadi ketergantungan obat-obatan. Benar begitu ya Mbak Yu, kata sang komandan kemudian bertanya pada Bu Lestari untuk meminta pembenaran. Bu Lestari masih menunduk, iya, saya minta maaf atas apa yang telah anak-anak saya lakukan. Kalau maaf sudah kami maafkan Bu, tapi proses hukum masih harus berjalan Bu, jawab Ferish tenang. Ferish menatap Vika yang berada di sebelahnya, istrinya terlihat santai sambil mengelus perutnya. Ferish menangkupkan tangannya di atas tangan Vika yang berada di atas perutnya. Vika menoleh dan menatap balik pada Ferish. Vika mengerjapkan mata, dan tersenyum, seolah-olah memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Vika sudah bisa mengendalikan emosinya, dan dalam hatinya memang sudah memaafkan tindakan kejahatan yang dilakukan Kamila dan Hendra atas dirinya. Jadi maksud kamu tidak bisa membantu untuk mengeluarkan mereka Rish? Maaf, Dan, saya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Saya menerima jalannya proses hukum dan, apapun keputusan pengadilan kami terima, meski sebenarnya kemarin saya pribadi tidak merasa puas dengan hasil persidangan. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Iya Rish. Tapi keadaannya sekarang berbeda, Pak Nyoto sekarang juga berada dalam tahanan militer. Beliau tinggal sendirian sekarang. Ibu mana yang akan tega melihat anaknya sakit dalam penjara? Kalau mereka sakit tinggal mengajukan untuk perawatan di rumah sakit, kan, Dan kalau ketergantungan obat-obatan bisa minta rehabilitasi, jawab Ferish santai, dia tidak merasa takut dengan yang dia hadapi saat ini. Ferish akan tetap pada pendiriannya, jika dia benar. Baginya hukum bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Sang komandan mengulum senyum dan menatap Vika dan Ferish bergantian. Suasana pagi yang harusnya hangat karyan sinar matahari yang masuk dalam rumah, melalui celah-celah jendela yang menjadi dingin. Tiada perasaan segan, meski tetap saling menghormati. Ferish menunggu tanggapan dari Bu Lestari, yang masih tertunduk. Wanita yang terlihat murung dan lelah itu tidak beraksi apapun. Bu Lestari sudah banyak berubah, dari yang biasanya sombong dan meledak-ledak, sekarang hanya diam. Bayu, bagaimana? Ferish dan Vika tidak bisa membantu. Saya maklumi komandan, tidak apa. Yang dikatakan Ferish memang benar. Komandan dan istrinya tidak bisa bicara lagi. Bu Lestari sudah pasrah. Ya sudah, kalau Ferish sudah mengambil keputusan, kami akan undur diri, kata sang komandan kemudian menoleh pada istrinya mengajak untuk berpamitan. Karena Bu Lestari hanya diam dan pasrah, mereka bertiga akhirnya pamit untuk pulang. Kedatangan mereka sia-sia, mereka pulang dengan tangan kosong. Ferish memang anak yang kuat pendiriannya. Sejak saya kenal dulu, tidak ada yang bisa menggoyahkan pendiriannya kecuali dia merasa salah. Tenang sang komandan, saat mereka sudah dalam mobil, menuju perjalanan pulang. 205. Bangka, Provinsi Babel. Di gudang kontainer bekas yang berada di dekat pelabuhan Batu Ampar, Bangka, Dion Gimun memeriksa isi dari truk yang diamankan Chia dan anak buahnya dari tangan anak buah Ahong. Jo yang ikut membongkar isi beberapa box es, menjadi mual sendiri melihat isinya. Beberapa organ tubuh manusia, dari mata, ginjal, hati dan lainnya, terbungkus rapi dan dalam toples yang berisi es, hingga membuat Joe tidak mau mendekat lagi. Menurut pengakuan sopir dan kernetnya, truk itu akan dibawa ke Singapura, dan isi dari truk itu didapat dari berbagai daerah di Provinsi Babel. Bagus Chia, di mana dia akan menemuiku? Tanya Dion pada Chia. Chia diminta membuat janji dengan Ahong, agar Dion Gimun bisa bertemu dengan Ahong. Di kampung Melayu Singapura bos. Nanti jam makan siang. Oke. Siapkan kapal sekarang. Dan siapkan orang-orang kita di sana juga. Iya bos, untuk pengamanan di sana sudah siap bos, sudah rapi dan aman. Dion Gimun mengangguk puas, dalam hati Dion Gimun berharap, usahanya ini akan berhasil. Jika Ahong tidak menemuinya, paket yang sudah diamankan oleh Chia akan dihancurkan. Dan pastinya Ahong akan mengalami kerugian yang sangat besar. Belum lagi dia harus menghadapi pelanggan-pelanggannya yang pastinya akan mengamuk. Kamu ikut tidak Joe? Tanya Dion Gimun melihat Joe yang pucat dan lemas. Ikut bos, saya tidak apa-apa. Hanya enek saja melihat isi box-box itu. Dion Gimun dan Chia tertawa,
Bagaimana nanti kamu melihat istri Stella melahirkan Jo? Lihat itu saja kamu sudah enek, kata Dion Gimun sambil berlalu dari depan Jo. Jo, siapin mental yang kuat kalau mau jadi suami sekaligus bapak, ucap Chia sambil tertawa. Woi, kalian ini, masih lama aku nikahnya. Stella juga tidak hamil. Belum hamil Jo. Belum. Jo meminum sisa minuman kalengnya dan menyusul Dion Gimun. Mereka akan segera pergi ke Singapura, karena kapal cepat yang akan membawa mereka sudah siap. Tak menunggu waktu lama, mereka bertiga pergi meninggalkan Batu Ampar dan menuju pelabuhan Bangka Center untuk segera ke Harbor Front. Di dalam kapal pribadinya, Dion Gimun melakukan hobi barunya, yaitu mengabadikan kegiatannya dalam sebuah video. Kali ini dia membawa sebuah kamera khusus, dia memvideokan semua yang ada di dalam kapalnya kemudian dia keluar dan menyorot semua yang dilihatnya. Sejak kapan bos suka main kamera seperti itu? Tanya Jo pada pengawal Dion Gimun. Setahu saya, sejak Mbak Vika hamil Jo, biasanya pakai ponselnya, lalu dikirim ke Mbak Vika. Perjalanan bos ke Vietnam kemarin juga divideokan. Jo terkejut dengan kalimat terakhir pengawal Dion Gimun, berarti, Mbak Vika tahu, aku tidak berangkat bersama bos saat itu, gumamnya dalam hati. Dia jadi tidak enak hati pada Vika. Kenapa Jo? Jadi bengong. Tidak ada, anginnya enak buat tidur. Jo naik ke dek menyusul Dion Gimun. Untuk apa bos? Buat video. Dion Gimun menoleh pada Jo, yang tiba-tiba ada di belakangnya. Untuk Fatih kalau sudah besar. Biar dia tahu dunia sebelum dia besar nanti. Buat buku aja bos, The Journey of Dion Gimun Tobing. Bisa aja, penjelasan dan pengalamanku, aku buat buku, dan video ini sebagai visualnya. Meski nanti saat Fatih besar tempat ini sudah berubah. Setidaknya dia tahu masa lalunya dan sejarahnya. Aku mau persiapkan Fatih jadi penggantiku, suka atau tidak emak dan bapaknya, aku akan tetap buat Fatih jadi penggantiku. Jo mengulum senyum dan mengangguk. Dia sedikit lega, bahwa Dion Gimun sudah memilih penerusnya. Semoga, Jo masih ada umur untuk dampingi Fatih, bos. Sebelum dia dewasa, kamu juga harus bimbing dia. Siap, bos. Perjalanan yang hampir 2 jam akhirnya terlewati, anak buah Dion Gimun di Singapura sudah menjemputnya dengan mobil, mereka akan segera menuju ke perkampungan Melayu. Cuaca yang cukup panas menyambut mereka di kota Singapura. Dion Gimun rencananya akan berganti baju dengan sedikit formal. Tadi Karen sudah merasa panas, Dion Gimun memutuskan hanya berganti kemeja saja. Dengan kemeja putih dari bahan katun yang dingin, dan celana jeans. Dion Gimun tetap terlihat santai namun sedikit formal. Bos, telepon dari Ahong, kata Chia yang duduk di depan Dion Gimun. Dion Gimun menerima telepon itu dengan senang hati. Dalam teleponnya Ahong mengatakan sudah sampai di tempat yang telah disepakati. Namun katanya tempat itu sangat ramai dan tidak mungkin untuk bertransaksi di sana. Jadi Ahong memindahkan tempat pertemuannya di pecinan yang ada di distrik Outram. Dan dirinya sekarang sudah berada dalam restoran ayam Hainan. Dion Gimun mengumpat dengan pengalihan tempat itu. Benar-benar tidak profesional, masih balik ke kandang dia sendiri itulah. Enggak apa bos, anak buah kita, sudah langsung bergerak ke tempat Ahong berada. Bukan masalah keamanannya Ci, aku yakin dengan kemampuan kalian tapi cara dia itu yang buat aku kesal. Dia takut bos, waktu malam bertemu dengannya di depan pintu apartemen Stella, dia seperti anak ayam kehilangan induknya saat adu mulut dengan saya. Dia cuma berani membentak. Iya bos, Ahong, merasa percaya diri kalau di sekitar pengawal-pengawal bayarannya. Sebenarnya dia tidak memiliki anak buah yang loyal, dia sering berganti-ganti orang untuk melindunginya. Kenapa? Dia kasar, pelit dan banyak anak buahnya yang sudah menjadi korban pelecehannya bos. Dia bisek, bukan dari Ahong, tapi dari istri-istri Ahong. Ahong terlalu takut dengan istri pertamanya. Oh, jadi karena itu dia bersikap kasar pada Stella dan Lamai, karena dia menganggap Lamai dan Stella lemah, kata Dion Gimun. Cari istrinya itu Ci. Sebagai plan B kita, bos, istrinya selalu di tempat judi, di kawasan pecinan itu bos. Untuk menarik perhatiannya pasti mudah bagi bos, kata Cia lalu tertawa. Boleh, dicoba nanti. Wah, jangan dicoba bos, dia seperti sapi limosin bos, gelambir di mana-mana, kata Jo bergidik geli. Jadi kamu suka yang mungil-mungil kayak Stella ya Jo? Nanti aku carikan di sana. Aku banyak kenalan gadis-gadis yang mirip Stella, kata Cia dengan senyum lebar, membuat Jo nampak kesal. Bos, kita parkir depan bank itu saja ya, lanjutnya kita berjalan sebentar. Dion Gimun mengangguk setuju, dia mengeluarkan kacamata hitamnya dari kotak di samping tempat duduknya, sebuah topi untuk menyamarkan dirinya. Begitu mobil sudah terparkir di tempat parkir bank mereka bertiga keluar bersamaan dari mobil. Seorang anak buah Dion Gimun langsung mendekati mereka dan memimpin langkah kaki mereka. Dion Gimun menghidupkan kamera dan mulai merekam semua yang dilihatnya. Dirinya tak ubahnya seorang turis.
Saat melihat barang yang unik yang dipajang di sebuah toko yang berderet di sepanjang labirin sempit, Dion Gimun pun berhenti dan membelinya. Chia dan Jo yang berada di belakang Dion Gimun tersenyum senang, bos mereka benar-benar berubah sekarang. Mereka bisa merasakan kehangatan kasih yang Dion Gimun pancarkan, beda dari Dion Gimun yang dulu, yang dingin dan tidak peduli apapun di sekelilingnya. Kekuatan cinta memang luar biasa ya Ci, bisa merubah bos sampai seperti itu. Satu kantong penuh berisi belanjaan ditenteng sendiri oleh Dion Gimun. Semua yang dibelinya akan diberikan untuk Vika anak kesayangannya, juga ada barang untuk Fatih, yang akan dia simpan dulu sampai anak dari Vika dan Ferish lahir. Bos, di depan itu restoran yang dimaksud Ahong, ucap Chia, mengingatkan. Dion Gimun mengangguk dan mempercepat langkahnya, terlihat dari balik kacamatanya beberapa anak buahnya sudah standby di sekitar restoran itu. Dion Gimun melenggang masuk ke dalam restoran yang nampak sepi itu. Padahal jam makan siang, dan ini adalah weekend, tidak mungkin restoran di tempat yang sangat ramai itu sepi. Terlihat pria-pria berotot duduk di beberapa meja. Seorang pelayan menyambut Dion Gimun. Setelah mengutarakan tujuannya Dion Gimun, Chia dan Jo diantar ke bagian tengah restoran di mana Ahong sudah menunggu mereka. Terlihat dari balik bilik bambu, seorang lelaki tambun duduk sendirian dengan sebuah cangkir kecil dan teko di depannya. Di belakangnya berdiri dua orang pengawalnya. Halo, Ahong. Maaf menunggu lama, aku terlalu asik belanja. Budaya kamu memang menarik bagiku, sapa Dion Gimun pada Ahong, sambil memperlihatkan satu kantong belanjaannya. It's okay, selama kamu tidak membatalkan janji. Karena paket itu harus segera dikirim ke China, agar tidak cepat rusak. Silakan duduk, dan kamu mau pesan apa? Dion Gimun tersenyum kemudian meletakkan kantong belanjaannya di atas meja di sebelahnya. Dion Gimun memilih duduk berbeda meja dengan Ahong, bersama Jo dan Chia. Maaf Ahong, aku duduk di sini saja dengan anak-anakku. Kalau di situ akan terasa sempit dan tidak leluasa bagimu yang seorang pengusaha besar. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku cukup minum saja. Ahong mengangkat tangannya dan memanggil pelayan. Bersambung.